Oke, ini adalah aplikasi dari relay ESP32. Di sini kita membutuhkan yang pertama ESP32 dengan kabel jumpernya, lalu di sini ada relay dan ada fitting dengan 4 buah lampu. Nah, di sini kita akan coba untuk menekan tombol S1-nya. Di sini connect dengan WiFi dan di sini lampu in 1 menyala dan lampunya menyala. Lalu kita pencet tombol lampu kedua. Ini agak nge-lag karena jaringan WiFi sepertinya juga agak nge-lag. Jadi kita tunggu mungkin. Nah, sudah nyala. Untuk LED kedua, lalu LED 3 dan LED 4 saya nyalakan. Dan di sini akan menyala kedua LED-nya. Kita tunggu lagi. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita matikan keempat lampunya secara sekaligus. Nah, keempat lampunya akan mati seperti itu. Oke, di sini untuk groundnya disambungkan ke ground dari ESP32 dan di sini dari VCC-nya disambungkan ke VIN dari ESP32. Lalu in satunya kita sambungkan ke D15 dari ESP32, in 2 kita sambungkan ke D5 dari ESP32, lalu in 3 dan in 4 kita sambungkan D18 dan D19 dari ESP32. Lalu di sini untuk sambungan lampunya seperti ini. Ini kita menggunakan netral dan NC untuk menyambungkan ke fitting dari lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batitus Tasesario. Saya dari D4 TEM 2019. Di sini saya mengerjakan tugas untuk WiFi lampu. Di sini saya menamakan proyek saya WLAM, yaitu artinya WiFi lampu dengan ESP32 menggunakan relay. Nah, di sini saya membuat aplikasi menggunakan platform kodular. Nah, di sini saya membutuhkan yang pertama, saya akan menjelaskan di sini ada vertical alignment. Di sini saya memberikan label untuk memberi nama WLAM dan di sini juga label memberikan nama saya dan di sini ada label untuk memberikan NIM saya. Lalu di bawah sini, di sini saya membutuhkan horizontal juga. Di sini saya menggunakan switch 1 dan switch 2 untuk nge-switch lampunya. Dan di sini ketika saya mengganti switch nanti akan berubah menjadi S1 on. Nah, begitu juga dengan S2, S3 dan S4-nya. Di sini saya menggunakan switch. Lalu saya akan beranjak ke blocks-nya. Nah, di blocks-nya ini saya akan menjelaskan bloknya. Yang pertama itu di sini saya mengambil dari S1. S1 ini dari switch 1 sini. Lalu di sini saya mengambil ketika S1 diklik itu jika get is checked, itu artinya ketika S1 diklik ini nanti akan memanggil data dari Firebase atau database ini. Nah, di sini saya memberikan tagnya itu switch garis miring S1 untuk Firebase-nya dengan value-nya itu 1. Nah, ketika diklik S1-nya ini akan berubah menjadi warna hijau dan text color-nya juga warna hijau. Yang artinya di desain ini di sini akan berubah jadi warna hijau. Lalu setelah diklik lagi, jika tidak diklik itu akan berubah lagi warnanya menjadi merah. Artinya ini nanti switch-nya ini off atau mati. Nah, nanti ini akan membaca lagi untuk memanggil Firebase database-nya itu dengan switch S1 dengan value to store-nya itu 0 yang artinya mati dengan mengganti warna merah. Begitu juga dengan switch 1, switch 2, switch 3 dan switch 4 ini sama semua. Yang membedakan hanya ini diganti S3, 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 S3 dan juga jangan lupa diganti switch garis miring S3 dan juga ini switch garis miring S4. Begitu juga dengan S2 juga. Seperti itu.
dari Kodular ini ke Firebase. Nah, yang pertama itu kita membutuhkan yang namanya Firebase Database. Nih, Firebase Database bisa kalian cari di sini. Firebase Database. Lalu kalian masukkan di mana saja. Lalu kita buka Firebase-nya. Kita buka Firebase kita. Oke, kita get start. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Lalu di sini saya sudah membuat project untuk Willem ini. Kita klik. Nah, di sini saya sudah membuat untuk real time database-nya. Kita buat real time database-nya. Nah, di sini kita samakan dengan yang ada di Kodular kita. Nah, di bloknya ini kan kita tadi sudah menulis yaitu switch garis miring S3, switch garis miring S4. Yang artinya di Firebase ini untuk real time database kita membuatnya dengan switch S1, S2, S3 dan S4 dan kita tuliskan angkanya dengan 0. Yang artinya mati terlebih dahulu. Nah, ketika kita membuka aplikasi kita, ketika kita on nanti akan berubah menjadi 1111 seperti itu. Nah, untuk menyambungkannya dari Kodular ke Firebase, yang pertama kita membutuhkan URL ini terlebih dahulu. Ini kita copy. Lalu untuk sambunginnya ke Firebase yang ada di Kodular di sini. Nah, ini kalian masukkan saja URL di sini. Lalu untuk tokennya kalian bisa dapatkan di sini. Di project setting, di service account, lalu kita cek database secret. Nah, ini adalah kode untuk tokennya. Kalian bisa copy dan sambungkan ke Firebase yang ada di Kodular seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait program Arduino-nya dari Firebase. Nah, yang pertama ini jangan lupa kita include Wi-Fi dan Firebase SP32. Lalu di sini ada Firebase host yang artinya ini kita kopikan saja URL yang tadi ada di Firebase di sini kita masukkan untuk menyambungkan dari ESP32 ini ke Firebase. Lalu di sini Firebase out ini sebagai token dari Firebase. Kita masukkan saja tokennya di sini. Lalu di sini ada Wi-Fi. Nah, di sini saya menuliskan Wi-Fi Rio. Ini kalian bisa menggunakan Wi-Fi kalian yang ada di rumah dengan nama Wi-Fi kalian dan passwordnya. Dan di sini jangan lupa kasih passwordnya juga untuk menghubungkan ESP32 ini ke Wi-Fi yang ada di rumah kalian. Lalu di sini ada Firebase data. Dan di sini ada in S1, S2, S3, S4. Ini sambungkan dari relay, sambungkan S1-nya ini ke pin 15 dari ESP32, lalu pin 5, pin 18 dan pin 19 dari ESP32. Kita masukkan string switch 1 sampai switch 4. Oke, selanjutnya di sini ada void setup dengan pin mode S2, S3, S4 sebagai output, yang artinya lampunya ini sebagai outputnya. Nah, kita menggunakan serial begin ini sebanyak 115200 dengan digital write S1, S2, S3, S4 ini high. Lalu Wi-Fi begin ini untuk membaca Wi-Fi SSID-nya dan Wi-Fi passwordnya.
Dan lalu dari SP32 ini menghubungkan ke WiFi. Lalu di serial print ini akan tertulis menghubungkan WiFi. Lalu untuk WiFi status WL connected, serial printnya ini saya kasih titik, lalu delay 10 dengan serial print ini terhubungan dengan IP-nya berapa nanti sudah tertulis di serial monitor juga. Lalu serial print len terhubung, nanti akan tertulis terhubung jika SP32 ini terhubung dengan WiFi. Dengan Firebase Begin-nya ini akan membaca Firebase host-nya dan Firebase out-nya, yaitu URL host dan URL token dari Firebase. Lalu Firebase ini akan connect dengan kode yang seperti ini. Lalu di sini void loop-nya ini ketika Firebase get string ini dengan switch 1 artinya ini switch underscore S1. Nah, ketika Firebase ini terbaca, nanti bakal di Arduino ini switch satunya ini akan berganti. Nah, di switch 1 ini nanti akan S1 low, yang artinya nanti bisa menyala atau bisa mati. Lalu ketika kita mencet switch lagi S1-nya di aplikasi kita, nanti akan high S1-nya. Begitu juga dengan switch dari S2, S3, dan S4. Dan seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.